ليس المرسل. طيب نلتقي إن شاء الله. Cek satu. Cek tapi cek. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit penjelasan seputar hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang menerangkan larangan makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ma'asyiral muslimin, yang pertama tadi kita telah jelaskan bahwa makna janganlah kalian minum, Nabi tidak menyebutkan janganlah kalian makan, bukan menunjukkan larangannya hanya pada minum, tapi minum saja dilarang apalagi makan. Yang kedua jemaah sekalian, bahwa larangan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak ini berlaku untuk semua jenis bejana yang dilapisi atau terbuat dari emas maupun perak murni. Adapun ketika suatu bejana hanya warnanya saja berwarna emas dan berwarna perak, boleh tidak? Cuma warna saja, ya emas atau perak, karena ada beberapa logam-logam yang bukan emas tapi berwarna emas, dan ini dibolehkan, tidak masalah. Kemudian jumhur, sebenarnya kebanyakan ulama berpendapat keharaman ini juga berlaku untuk semua kegiatan selain makan dan minum. Namun ulama-ulama yang lain, termasuk yang dipilih oleh penulis kitab ini, Dr. Abdul Azim, beliau condong kepada pendapat yang mengatakan yang diharamkan hanya untuk makan dan minum. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dalam beberapa hadis yang ditemukan dalam bab ini, Nabi SAW hanya melarang seseorang menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak untuk apa? Makan dan minum saja. Nabi tidak mengumumkan. Andai sekiranya penggunaan bejana emas perak ini dilarang secara umum untuk semua kegiatan, maka Nabi tidak hanya menyebut makan dan minum. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Yang selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra asli. Kalau sekedar merek saja, seseorang membuat pakaian brand sendiri, namanya ada sutra-sutranya. Misalkan pakaian apalah, tapi ada kalimat sutranya. Dia punya brand atau mungkin dia punya merek sendiri, merek pakaiannya adalah Selembut Sutra misalnya. Atau kita pernah menemukan sarung sutra Samarinda, nah, misalnya, ya sarung sutra Samarinda, harganya misalnya 50.000. Oh sudah pasti bukan sutra asli ini, karena sutra asli pasti mahal, terbuat dari ulat sutra. Nah ini hanya nama, ini misalnya saja ya, meskipun ada kesamaan merek atau apapun, bukan menunjukkan bahwa kita memastikan memang demikian dan harganya demikian, tidak, ini permisalan saja. Seseorang membuat baju sendiri lalu memberikan ada nama sutranya, atau hal-hal lain ya selain baju, selain celana atau yang masih dikategorikan sebagai jenis pakaian ya, namun ada kalimat atau kata sutranya, maka tidak diharamkan, diperbolehkan untuk menggunakannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menggunakan bejana emas, perak dan pakaian sutra. Alasannya karena ini merupakan pakaian yang nanti akan dihalalkan untuk kita di mana? Di surga. Dan ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir selama di dunia. Bukan berarti bukan berarti makna hadis ini Allah menghalalkan untuk orang-orang kafir, mengharamkan untuk orang-orang yang beriman. Karena hukum asal khitab, pembicaraan, ajalkan pembicaraan syariat halal haram ini berlaku untuk semua manusia. Maka orang-orang kafir mereka mendapatkan dosa apakah karena kekafirannya atau karena enggak sholatnya? Orang kafir dapat dosa karena kekafiran atau karena enggak sholatnya? Kekafirannya atau meninggalkan sholatnya? Kalau karena kekafirannya, mereka boleh dong ninggalin sholat. Enak dong berarti. Maka mereka double. Ya, dosa mereka setiap harinya bertambah, berlipat-lipat. Kenapa? Dosa kekafiran juga, dosa tidak mengerjakan perintah Allah juga. Yang andai mereka mau bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu mengerjakan perintah-perintah Allah, mereka akan beruntung. Namun setiap harinya mereka mendapatkan dosa yang bertubi-tubi. Dosa pertama pastinya dosa kekafiran mereka. Dosa yang kedua karena tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak mengindahkan rambu-rambunya dan melanggar batasan-batasannya. Nah, maka di sini Nabi katakan karena hal tersebut bagi orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat. Bukan berarti Allah halalkan untuk orang-orang kafir, tidak. Allah mengharamkan untuk semuanya. Dan orang-orang kafir punya kebiasaan menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum, dan mereka biasa menggunakan pakaian-pakaian kebesaran mereka, pakaian-pakaian kegagahan mereka atau seragam-seragam resmi mereka di kerajaan, di istana-istana mereka terbuat dari sutra, kebiasaan mereka. Dan orang-orang kafir karena mereka telah melanggar batasan Allah, berani mengerjakan keharaman padahal belum tiba waktunya untuk dihalalkan, maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak akan bisa menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak, dan tidak akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari sutra, karena itu semua hanya ada di surga. Sedangkan orang-orang kafir ma'wahumun nar, kampung mereka, tempat kembali mereka di mana? Neraka. Nah, orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga, mereka akan diberikan kenikmatan-kenikmatan ini, termasuk pakaian terbuat dari sutra. Aliyahum, pakaian kebesaran, pakaian ketinggian penghuni surga. Thiyabu sundus, pakaian yang terbuat dari sundus min istadrak. Ya, pakaian yang terbuat dari sundus dan terbuat dari istadrak, maknanya sutra. Ya, dalam khudrun, ya, berwarna hijau. Jadi pakaian penghuni surga adalah pakaian kebesaran, kegagahan, kemewahan berwarna hijau terbuat dari sutra. Maka bersabar sesaat
demi meraih kesenangan, kegembiraan yang kekal abadi, yakni surga. Nah, orang-orang yang tidak sabar, orang-orang beriman tapi tidak sabar, dia menggunakan pakaian terbuat dari sutra di dunia, padahal tidak ada uzur baginya, maka ditakutkan dia dihukum mendapatkan siksaan api neraka karena melanggar batasan Allah Azza wa Jal. Maka ada kaidah dari para ulama berdasarkan hadis yang sahih, kata Nabi SAW, man ista'jala syai'an qabla anihi uqiba bihirmanih. Yang ini dijadikan sebagai kaidah fikih di antara rumus-rumus fikih yang membuat kita mudah untuk memahami beberapa permasalahan dalam ilmu fikih. Apa bunyinya? Barang siapa yang tergesa-gesa ya terhadap sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia akan dihukum tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Barang siapa yang tergesa-gesa meraih sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia akan dihukum berupa tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Contoh, orang-orang kafir atau orang beriman yang tergesa-gesa tidak sabar ingin segera merasakan rasanya minuman keras, khamr. Maka kata Nabi SAW, man syariba khamran fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa yang minum minuman keras atau khamr di dunia, maka dia tidak akan diberikan minuman keras di akhirat, tidak akan diberikan khamr di akhirat. Kan penghuni surga di depan istana mereka ada sungai-sungai. Di antara sungai-sungai yang Allah anugerahkan ada sungai terbuat dari labanin lam yataghayyar ta'muh, terbuat dari susu yang gak pernah berubah rasanya. Kalau susu dunia gimana? Tinggalkan setengah hari atau 1 hari, basi, asem dia. Yang kedua, sungai terbuat dari asalin musaffa, madu murni, madu asli. Dan yang ketiga, min khamrin ladzatil lisyaribin, ada sungai terbuat dari khamr, minuman keras, ladzah, lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, orang-orang kafir atau orang beriman yang gak sabar, ingin tergesa-gesa segera merasakan rasanya minuman keras, kalau dia tidak bertobat sampai matinya, maka di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka, yang di neraka tidak ada sungai terbuat dari khamar. Nah, begitu juga orang-orang yang tergesa-gesa dalam memakai pakaian terbuat dari sutra, maka dia akan dihukum tidak mendapatkan pakaian sutra karena dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan pakaian sutra diperbolehkan dipakai oleh laki-laki ketika memang dalam kondisi yang sangat darurat, diantaranya penyembuhan penyakit kulit yang sulit disembuhkan, melainkan harus dengan pakaian sutra. Itu yang Rasulullah SAW berikan keringanan kepada beberapa sahabat, ya, mengalami penyakit kulit yang menular dan berbahaya, lalu terapi menggunakan pakaian sutra yang pada dasarnya hukum asalnya kita dilarang untuk berobat menggunakan yang haram. Tapi zaman itu keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, keterbatasan mungkin obat-obatan yang menyebabkan akhirnya terpaksa menggunakan pakaian sutra untuk penyembuhan penyakit kulit dan sembuh. Setelah sembuh sudah dilepas pakaian sutranya, tidak dipakai lagi. Wallahu a'lam. Itulah ma'asyiral muslimin yang bisa saya sampaikan seputar faidah-faidah fikih seputar pembahasan bab bejana. Dan jika ada pertanyaan silahkan. Silakan. Yang mana Pak? Silakan. Baik. Di daerah saya itu di Sulawesi Selatan, Sulawesi. ada keadaan dengan masyarakat apa pokoknya ya orang Melayu punya Hongkong terus jadi suka itu. Jadi mereka memang penghasilannya itu industri sutra itu dengan tradisional. Ini saya tanyakan mereka pasti kalau lebaran itu atau bulan puasa apa saat itu. Oh, baik. Ya. Gimana itu? Baik Pak, Masya Allah, ini bagus sekali. Jadi Nabi SAW pernah memegang emas dan sutra, lalu bersabda, Inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati, bahwa dua benda ini, emas dan sutra,
adalah dua benda yang haram dipakai oleh laki-laki di umatku. Dalam riwayat yang lain halal untuk perempuannya. Maka orang-orang yang berprofesi sebagai produser pakaian sutra, maka bisa mereka buat desainnya itu desain pakaian perempuan. Karena perempuan boleh pakai pakaian terbuat dari sutra dan perempuan boleh pakai emas. Dan untuk perak laki-laki juga boleh, nggak masalah. Karena dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW menggunakan cincin di kelingking sebelah kiri terbuat dari perak dan ada mata yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, maka sutra bukan berarti haram secara mutlak untuk laki-laki dan perempuan. Ternyata haramnya hanya bagi laki-laki saja dan perempuan boleh. Maka ketika seseorang ingin memproduksi pakaian terbuat dari sutra, apalagi terlanjur berprofesi sebagai itu, maka siasatnya atau solusinya buat menjadi pakaian desain perempuan, sehingga tidak ada kesempatan bagi laki-laki untuk ikut-ikutan memakainya. Gitu Pak ya, jelas ya. Dan emas yang dimaksud yang haram emas selain waktu itu yang lebih pegang adalah tidak berbentuk bejana. Perhiasan emas haram bagi laki-laki dan perempuan boleh memakainya. Wallahu a'lam. Yang lain Pak silakan. Tadi sudah ditanyakan saya Baik. terkait dengan orang tua ini sudah manula. Baik. Masya Allah. Dan geser. Baik. Geser. Ya, terkait masalah ya. Saya kan biasa dibantu bagi pupuk. Baik. Seperti namanya di Mekah atau di Mekah. Oh. Solusinya gimana kira-kira Pak? Mawar atau sa'i. Ya. Memang diizinkan pakai pupuk atau Baik. Baik, Masya Allah. Yang bagus Pak. Terkait orang yang Allah berikan ujian penyakit beser karena faktor usia, atau kadang-kadang nggak mesti menjangkiti usia tua, ada pula yang di usia muda mengalami ini karena kondisi prostat atau kandung kemih yang sudah bermasalah, lalu mengalami beser, kencingnya keluar sendiri tanpa kemauannya. Nah, orang atau laki-laki maupun perempuan yang mengalami beser kencing ini dihukumi sebagaimana perempuan yang mengalami istihadah, darah penyakit. Seorang perempuan ada kalanya mengalami darah penyakit. Darah penyakit adalah darah yang keluar di luar waktu-waktu menstruasi, sebelum maupun sesudahnya. Misalnya seorang perempuan punya prediksi berdasarkan tanggalan hijriyah bahwa dia akan menstruasi masih sekitar 20 hari lagi. Karena cara menghitung prediksi akan menstruasi di bulan selanjutnya kan dengan kalender hijriyah. Misalkan seorang perempuan bulan ini baru selesai menstruasi sekitar 10 hari, maka perkiraan dia akan menstruasi lagi nanti sekitar 19 hari atau sekitar 20 hari lagi. Ya, 19 hari atau 20 hari lagi. Nah, tiba-tiba baru saja dia bersih sekitar 5 hari, darahnya keluar lagi. Dan darahnya berbentuk bukan merah kehitaman, tapi berwarna merah segar. Kalau darah menstruasi kan merah kehitaman berbau tidak sedap. Ini berwarna merah seperti darah luka, maka itu darah istihadah, darah penyakit. Si perempuan tersebut tetap wajib sholat dan disunnahkan untuk mandi setiap sebelum sholat dan boleh hanya berwudu saja. Ketika dia sholat darahnya terus keluar, maka tidak masalah, sholatnya sah. Cukup dia kalau zaman dulu sahabat-sahabat perempuan mereka sholat di atas nampan besar. Kalau zaman sekarang ada pembalut. Nah, ini dihukumi sama dengan laki-laki yang mengalami beser atau penyakit salisul baul, penyakit kencing yang keluar dengan sendirinya dan terus menerus. Kewajiban laki-laki yang mengalami ini adalah istinja, cebok sebelum berwudu, kemudian setelah itu berwudu, dan setelah berwudu kencing itu terus menerus keluar, nggak masalah. Tapi kewajibannya adalah menghadang, jangan sampai ada air kencing yang mengena kepada pakaian atau mengena kepada sajadah, maka boleh menggunakan pampers dewasa. Lalu bagaimana dengan pampersnya? Sedangkan pampers itu akan menampung air kencing, berarti sama saja dengan orang yang sholat membawa najis.
sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya. Orang yang sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya kan batal sholatnya. Tapi untuk pampers maka diberikan keringanan dan dianalogikan oleh sebagian ulama, diqiyaskan oleh sebagian ulama, sahnya orang yang sholat menggunakan pampers meskipun ada air kencingnya. Kan pampers itu kan menampung kencing kan. Sahnya orang yang sholat menggunakan pampers yang ada kencingnya dianalogikan, dikiaskan, disamakan hukumnya dengan kita orang yang sehat. Orang yang sehat ketika dia sholat, dia membawa najis yang ada di dalam perutnya. Ya, maka laki-laki yang mengalami beser kencing sholat menggunakan pampers, sholatnya sah sebagaimana orang sehat yang sholat di dalam perutnya ada bakal najis. Kan di dalam perut orang yang sehat ada bakal air kencing dan bakal kotoran. Yang itu kan najis. Air kencing, jemaah sekalian, dikatakan najis apakah ketika sudah keluar atau sejak masih di dalam tempat penampungannya? Setelah keluar. Berarti misalkan ada orang dioperasi, dikeluarkan air kencingnya bukan lewat jalannya tapi lewat perut, lewat usus misalnya, ini misalnya saja, dikeluarkan. Nah, dan dia operasinya hanya bius setengah badan, yang dibius bagian bawah saja, jadi dia masih sadar. Selesai operasi, kira-kira wudunya batal atau tidak? Masalahnya air kencingnya baru saja dikeluarkan, meskipun tidak dari kemaluan tapi dari perut. Berarti wudunya sah atau batal? Sah wudunya. Baru saja dikeluarkan air kencingnya dari perut. Hah? Baik. Jadi ketika yang keluar berupa air kencing, meskipun keluarnya bukan dari kemaluan atau bukan dari dubur, tetap dikatakan sebagai benda yang najis. Sebaliknya, ketika yang keluarnya benda yang suci, meskipun keluar dari lubang depan maupun belakang, maka sebagian ulama mengatakan tidak batal karena yang keluarnya bukan kencing. Misalkan ada orang menelan koin, keluarnya juga koin, berarti wudunya tidak batal kata sebagian ulama. Kalaupun ada yang mengatakan batal tapi koinnya tidak najis. Kenapa? Karena koin. Nah, sekarang air kencing dikeluarkan lewat perut, dia disebut sebagai kencing atau bukan? Kencing atau bukan? Maka kita katakan meskipun keluarnya dari meskipun serudahan kayaknya. Baik. Ditaruh bunyi deh. Meskipun keluarnya dari perut, tetap dikatakan sebagai najis. Maka sahnya sholat seseorang yang pakai pampers yang sedang ada najisnya, sebagaimana sahnya orang sehat yang di dalam perutnya ada bakal najisnya. Tapi ini hukum khusus berlaku bagi yang mengalami beser saja. Bagi yang tidak beser, misalkan ada orang sehat-sehat saja, tapi dia pakai pampers dewasa, mau coba misalnya, takutnya nanti ada aja yang netes kata dia, misalnya. Ya, misalnya demikian, maka ini gak berlaku karena dia sehat. Kembali ke hukum asal, dia sehat, berlaku hukum orang-orang sehat. Bagaimana dengan tawaf dan sa'i? Untuk tawaf, maka kita memilih pendapat yang mengatakan tawaf itu dia dianggap sebagai sholat karena ada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Tapi dia tidak berlaku bagi tawaf hukum-hukum seputar sholat, seperti menghadap kiblat. Termasuk juga untuk tawaf yang kita pilih pendapatnya tidak wajib berwudu. Mengapa demikian? Karena pertama, dia disebut sebagai sholat tapi tidak benar-benar sholat secara murni, yang mana diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yang kedua, kenapa tawaf tidak wajib wudu? Dahulu Rasulullah SAW di haji terakhir bersama para sahabat, kata sebagian ulama diprediksikan sekitar 100.000 sahabat memenuhi Mekkah, memenuhi sekitar Ka'bah saat itu. Pertanyaannya, dulu di zaman Nabi ketika haji perpisahan, sudah ada toilet belum? Toilet umum kayak sekarang? Pasti belum. Nah, yang berikutnya pertanyaannya, apakah 100.000 orang itu sudah wudu semua?
pasti ada yang belum. Yang berikutnya, di saat itu momen yang tepat untuk menyampaikan, tapi Nabi tidak menyampaikan ketika beliau mengajarkan manasik haji ke hadapan para sahabat. Nabi tidak umumkan yang belum wudu dulu. Tapi ketika ada salah seorang sahabat yang wudunya nggak beres, lalu dia sholat, Nabi langsung tegur, ulang wudu, ulang sholat. Tapi ketika momen haji perpisahan, Nabi tidak menegur siapa-siapa. Sudah wudu belum? Tidak. Nabi tidak umumkan. Tapi ketika Nabi ingin istilam menyentuh Hajar Aswad, Nabi ingin tawaf, Nabi ingin sa'i, Nabi katakan khudhu anni manasikakum. Nabi umumkan, ambillah tata cara manasik kalian dari aku. Tapi Nabi tidak umumkan yang mau tawaf wudu dulu. Ya karena saat itu 100.000 orang. Jangankan saat itu, zaman sekarang aja 100.000 orang memenuhi Ka'bah. Kira-kira padat gak? Banget jemaah, sangat-sangat padat. Ya silakan mari kita kunjungi lewat YouTube minimal lah paling ya. Nggak ada 100.000 aja udah padat, apalagi 100.000. Nah di saat itu kan tentu sulit, pasti ada yang sudah buang angin, ada yang belum wudu, dan toilet umum nggak ada. Sumber air ada Zam-Zam, bukan buat wudu, bukan buat dalam artian bukan digunakan untuk apalagi buang hajat. Tapi memang di situ sumber-sumber air atau sumur-sumur kan pastinya ada tapi jauh. Nah maka untuk tawaf ketika dilakukan tanpa wudu, pendapat yang kita pilih sah. Ya pendapat yang kita pilih sah. Dan begitu juga sa'i. Cuma kan nanti ada sunnah setelah tawaf. Sunnahnya apa? Sebelum ke sa'i, sholat sunnah 2 rakaat di belakang tempat berdirinya Ibrahim, maqam Ibrahim, bukan makam. Oh kuburan Ibrahim nih, tidak. Dilihat di dalam etalasenya cuma ada batu, ada pijakan kaki Ibrahim. Oh bukan makam, tapi maqam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah sunnahnya setelah selesai tawaf 7 putaran, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim seraya, dan sebelumnya mengatakan wattakhidhu mim maqam Ibrahim musalla. Untuk sholat sunnah itu harus dengan wudu. Tapi kalau nggak sholat sunnah, nggak melaksanakan sholat 2 rakaat itu karena kondisi mataf atau tempat tawaf sangat padat, banyak orang, nggak mungkin untuk sholat, kita bisa sholat di pelataran Masjidil Haram yang jelas. Yang penting posisinya di belakang maqam Ibrahim. Untuk sholatnya harus wudu. Tapi tawafnya dan sa'inya yang kita pilih pendapatnya tidak. Jelas Pak ya? Barakallahu. Yang lain? Silakan. Baik. Baik, pertanyaan bagus. Apakah perempuan menstruasi boleh pegang Quran, boleh baca Quran pegang langsung, atau kalaupun boleh Quran yang terjemahan? Pertanyaannya, Quran yang nggak ada terjemahan dengan Quran yang ada terjemahannya sama atau beda? Sama-sama apa? Quran. Iya enggak? Hukumnya sama. Itu yang kita pilih, meskipun ya ada ulama yang memisahkan. Yang pertama, silang pendapat di kalangan para ulama terkait hukum seorang yang perempuan yang menstruasi lalu memegang mushaf dan datang ke masjid untuk bermajelis ta'lim. Kita memilih pendapat yang mengatakan boleh dengan beberapa alasan. Pertama, perempuan yang sedang menstruasi yang najis adalah darahnya, bukan dianya. Ya, kata Nabi SAW ketika Abu Hurairah tumben menjauh dari Nabi. Abu Hurairah sedang junub, ketemu Nabi di suatu jalan, beliau menghindar. Kemudian setelah menghindar, ketemu lagi dengan Nabi, menghindar lagi. Lalu Nabi SAW mempertanyakan perbuatan Abu Hurairah ini. Lalu kata Abu Hurairah, saya sedang junub. Kata Nabi SAW, subhanallah, al-mu'minu la yanjus. Orang beriman tidak najis. Kita belum wudu, kita sedang junub, atau kita selesai buang air kecil, kan yang najis kencingnya, bukan kulit kitanya. Maka orang beriman tidak najis. Sehingga ketika kita megang mushaf secara langsung, membuat mushaf terkontaminasi najis tidak? Sama sekali tidak. Satu.
Jadi orang beriman tidak najis, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Abu Hurairah dulu tinggal di mana sebelum nikah, sebelum kaya? Masjid, dinamakan dengan ahlu suffah, orang yang sangat fakir, tinggal di masjid. Yang namanya laki-laki dewasa seperti Abu Hurairah dan teman-temannya yang tinggal di masjid, lalu tidur setiap hari di masjid. Yang namanya laki-laki dewasa tidur, ada kalanya mengalami apa? Mimpi basah. Ya, mimpi basah sampai keluar sperma. Kira-kira Nabi tahu tidak hal ini? Bahwa laki-laki dewasa akan mengalami mimpi basah? Sangat tahu pastinya. Tapi Nabi tidak umumkan. Ya, silahkan tinggal di masjid, silahkan tidur di masjid. Barang siapa yang junub, silahkan keluar. Tapi Nabi tidak umumkan. Nabi gak pernah mengatakan itu. Ya, Nabi tahu laki-laki dewasa pasti akan mengalami junub, tapi Nabi tidak umumkan. Baik, Nabi kan nggak tahu apakah Abu Hurairah sedang junub di masjid atau tidak. Ya, Nabi tidak tahu, tapi ada Allah yang Maha tahu. Ya, ketika Nabi nggak lihat, Nabi nggak dapat info bahwa Abu Hurairah sedang junub di masjid, tapi Allah Maha tahu. Andai sekiranya laki-laki yang sedang junub nggak boleh ke masjid, maka Allah akan wahyukan kepada Nabi-Nya SAW untuk mengumumkan kepada para sahabat larangan masuk masjid ketika junub. Junub karena keluar sperma, karena mimpi basah atau bergaul, sama dengan junub perempuan yang sedang menstruasi. Dua-duanya sama-sama dinamakan dengan junub, hadas besar. Maka sebagaimana laki-laki yang junub saja boleh tidur di masjid, dan begitu juga perempuan yang sedang menstruasi, itu yang kita pilih. Namun kewajiban perempuan itu harus menjaga jangan sampai ada darah menstruasi yang hinggap atau jatuh ke lantai masjid, karena darah menstruasi itu najis. Tapi zaman sekarang kan ada pembalut. Hampir tidak ada kasus perempuan menstruasi nggak pakai pembalut sehingga darahnya benar-benar jatuh ke lantai masjid. Yang berikutnya, Nabi SAW membolehkan salah seorang perempuan yang bertugas membersihkan masjid untuk membuat tenda di Masjid Nabawi, tinggal di tenda itu. Yang namanya perempuan dewasa pasti ada kalanya mengalami menstruasi dan juga darah penyakit atau istihadah. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk menangkap lalu mengikat salah seorang kepala suku yang waktu itu belum Islam, diikat di tiang masjid selama beberapa hari. Pertanyaannya jemaah sekalian, orang kafir kata Allah Azza wa Jalla, suci atau najis? Najis, tapi Nabi perintahkan untuk ditahan di masjid. Yang kafir saja boleh ditahan di masjid, apalagi orang beriman cuma gara-gara menstruasi, maka lebih boleh lagi. Nah, pegang mushaf tanpa perantara bagi yang sedang menstruasi, kita memilih pendapat yang mengatakan boleh, meskipun banyak ulama, bahkan kebanyakan ulama berpendapat haram. Silahkan, karena mereka memiliki argumen dari hadis-hadis yang ada. Namun sebagian hadis-hadisnya dhaif, lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran ini la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah memegang Quran ini kecuali orang-orang yang suci. Ternyata maksud daripada orang-orang suci bukan orang-orang, bukan manusia. Dalam tafsiran beberapa ulama, maknanya adalah Quran ini disentuh, dibawa oleh yang suci-suci, yakni malaikat. Jadi Quran ini dibawa oleh para malaikat. Maka mutahharun dalam ayat di surat Al-Waqi'ah itu, mutahharun yang suci-suci maksudnya bukan harus orang suci yang pegang Quran, tapi apa? Malaikat. Karena Allah menurunkan Al-Quran apakah langsung ke dada Nabi? Tidak. Lihat perantara siapa? Jibril alaihi salam. Jibril malaikat, dan Jibril makhluk suci. Karena malaikat itu dikatakan suci karena nggak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian hadis yang mengatakan, saya tidak halalkan, kata Nabi. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, la uhillu hadzal masjid
li junubin wala li haid. Aku tidak halalkan masjid ini untuk orang yang sedang junub dan untuk orang yang sedang menstruasi. Hadisnya lemah, tidak kita jadikan sebagai argumen. Maka perempuan yang sedang menstruasi ketika ingin merutinkan kegiatan halaqah Qur'annya di masjid, bermajelis taklim, diperbolehkan. Namun untuk menjaga adab, karena ditakutkan tangannya baru saja memegang darahnya misalkan, ada baiknya dia memegang mushaf dengan perantara. Itu pun dianjurkan. Kalaupun tidak, ya nggak masalah. Dan yang berikutnya kata para ulama yang membolehkan, kalau tidak ada kebutuhan mendesak, maka hendaknya perempuan ya jangan ke masjid. Ya jangan ke masjid. Wallahu a'lam. Jelas ya? Baik. Ada sedikit kaitan dengan baca Quran tadi, harus suci dalam wudu atau Baik, masya Allah, yang bagus Pak. Apakah harus wudu sebelum baca Quran? Wudu ini, ya, sedang baca Quran terus batal. tiba-tiba batal gitu Pak ya. Apakah harus wudu lagi atau tidak? Wudu merupakan syarat sahnya apa? Salat. Ternyata wudu merupakan syarat sahnya salat. Dan wudu bukan menjadi syarat sahnya baca Quran. Maka orang yang baca Quran dalam kondisi belum wudu, baca Qurannya sah, pahalanya pun gak berkurang sama sekali. Karena Rasulullah SAW kata Aisyah, yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi itu selalu berzikir, menyebut nama Allah di semua keadaan. Konsekuensinya ketika Nabi sedang junub pun Nabi baca Quran, Nabi berzikir kepada Allah. Nabi SAW pernah memberikan keringanan bagi seorang suami atau suami istri yang junub di malam hari. Suami istri bergaul di malam hari, Nabi berikan keringanan, mandinya nanti sebelum sholat subuh. Mereka tidur dalam keadaan wudu saja. Pertanyaannya, suami istri yang bergaul di malam hari lalu mereka junub dan Nabi memberikan keringanan cukup wudu saja. Nah, kira-kira dengan wudu saja sifat junubnya hilang tidak? Hadas besarnya hilang tidak? Tidak. Berarti apa? Mereka berdua suami istri ini tidur dalam keadaan junub. Nah, sedangkan dalam adab-adab tidur kan ada apa? Zikir-zikirnya, ada menyebut nama Allahnya, dan Nabi pun tidak pernah ketinggalan membaca doa sebelum tidur. Berarti Nabi pernah berzikir kepada Allah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, dan Nabi baru mulai mandinya ketika bangun dari tidur ingin sholat tahajud. Jelas Pak ya? Baik. Ada lagi Pak yang lain? Hari ini izin tahsin libur dulu ya, maksudnya ya, Masya Allah ya. Senang gak setoran nih? Sedih gak setoran ya? Salah ngomong, sedih gak setoran nih, Masya Allah. Pantesan kayaknya pada kayak sedih, Masya Allah. Wah gak bisa setoran ini, Masya Allah. Padahal Masya Allah. Baik ya. Baik, ada lagi jamaah silakan. Ya. Ya. Tidak ada? Tidak ada? Baik. Ya, saya mohon maaf yang mendadak ya untuk tahsin kita tunda di pertemuan selanjutnya. Semoga tidak mengurangi semangat para jemaah dan semoga apa yang kita sampaikan mencerahkan dan juga bermanfaat. Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.